tante-tante kami yang membawa pujian, om kami yang membawa musik Tuhan, Engkau juga memberkati. Agar pelayanan kami pada hari ini Tuhan, Engkau memberkati. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Begitu juga dengan adik-adik kami yang ada di rumah. Engkau juga memberkati mereka agar mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom, Tante. Mau bersuka cita? Kita mau girang-girang buat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Sukacita Bergelora. La 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 la.
lagi dari terbit matahari. Tetap semangat ya adik-adik, yang di rumah juga semangat. Ayo. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik yang di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu "Ku Siapkan Hatiku Tuhan". Ambil sikap yang terbaik, semua tutup mata. Jangan bergeser-geser sama kakak adiknya. Kita mau ambil sikap yang terbaik buat Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi kami. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Adik-adik yang di sini keluarkan suaranya. Ku siapkan hatiku Tuhan.
sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu beritakan Tuhan, kami dapat mengerti, kami dapat menjalani di hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan kepada orang tua kami. Kami mau duduk tenang, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, Salam. Om percaya sampai hari ini kita hidup dalam keadaan baik-baik saja karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, kemungkinan ini adalah ibadah online kita yang terakhir. Karena puji Tuhan, di minggu yang akan datang kita akan kembali beribadah di pelnap kita masing-masing. Nah itu sebabnya adik-adik yang tadi malas sekolah minggu, ayo. Pelnap kita akan segera dibuka di minggu yang akan datang. Ayo semua kita datang beribadah di pelnap kita masing-masing. Nah adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Karena tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah menari, kita sudah melompat dalam memuji Tuhan. Dan saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pastikan pendengaran kita dalam keadaan baik. Mari buka hati kita untuk kita menerima firman Tuhan dengan baik, sehingga kita boleh melakukan firman Tuhan, sehingga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu hidup dalam Yesus. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita hidup di dalam Yesus, kita sering mungkin melakukan kesalahan-kesalahan. Baik lewat perkataan kita sering berkata kata-kata yang kotor, kita sering berkata kata-kata yang mencaci maki orang lain, atau seringkali kita mengucapkan perkataan dusta atau berbohong. Pikiran kita mungkin kita pakai untuk berpikir hal-hal yang jahat, bahkan perbuatan kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga adik-adik, ketika kita berbuat kesalahan-kesalahan, berbuat dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran atas firman Tuhan, menjadikan hidup kita seperti ini, tidak berwarna, menjadikan hidup kita gelap, menjadikan hidup kita sepertinya kosong. Tetapi adik-adik, sejak Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Ayo kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Siapa yang ada di dalam Yesus, di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang tadi hidup kita gelap, hidup kita tidak ada warnanya sama sekali, kosong. Tetapi Tuhan Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru, sehingga hidup kita berwarna, hidup kita berarti, dan hidup kita menjadi baru.
Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan juga di dalam Efesus 4 dimulai dari ayat yang ke-17 mengatakan bahwa kita ini adalah manusia baru ciptaan Tuhan. Itu sebabnya kata firman Tuhan dalam Efesus berkata begini. Jadi kita harus meninggalkan perkataan-perkataan kita yang kotor. Kita harus meninggalkan perkataan-perkataan kita yang penuh dengan dusta atau kebohongan karena kita sudah hidup di dalam Yesus. Bahkan kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kata firman Tuhan, kalau tadinya kita mencuri, maka sekarang jangan lagi mencuri. Karena kita sudah hidup di dalam Yesus. Kalau yang tadinya pikiran kita pakai untuk berpikir hal-hal yang jahat, kata firman Tuhan, jangan lagi berpikir tentang hal-hal yang jahat. Karena apa? Karena kita sudah ada di dalam Yesus. Nah, adik-adik, kalau tadinya kita suka malas-malasan beribadah kepada Tuhan, sekarang kita tidak boleh malas-malas lagi beribadah. Sekolah minggu, kita tidak boleh malas-malas lagi karena kita sudah hidup di dalam Yesus. Kapan kita hidup di dalam Yesus? Pada waktu Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Dia mati di kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga untuk menjadikan kita ciptaan yang baru. Nah, orang-orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru, pasti dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan di kehidupannya yang lama. Seperti tadi Om bilang, sebelumnya kita seringkali melakukan kesalahan-kesalahan. Entahkah kita mencuri, entahkah kita berbohong, entahkah kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita menjadi kosong, sehingga hidup kita menjadi gelap. Tapi ketika Tuhan Yesus menebus kita di atas kayu salib, Dia menjadikan kita ciptaan yang baru, sehingga hidup kita diisi oleh Tuhan Yesus dan hidup kita penuh dengan warna dan pengharapan. Tetapi adik-adik, pada waktu kita melakukan kesalahan-kesalahan lagi, pada waktu kita kembali lagi mencuri, pada waktu kita kembali lagi berbohong, pada waktu kita kembali lagi melawan orang tua kita, pada waktu kita kembali lagi malas beribadah, maka kehidupan kita yang tadi sudah diisi oleh Tuhan Yesus, lama-kelamaan kehidupan kita akan menjadi gelap lagi. Itu sebabnya adik-adik, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Yang tadi suka berkata kotor, sekarang kita sudah hidup di dalam Yesus, jangan lagi berkata kotor. Yang tadi suka menghina teman-temannya, yang tadi suka mencaci maki orang lain, karena sekarang kita sudah hidup di dalam Yesus, maka itu semua tidak boleh kita lakukan lagi. Yang tadi kita masih suka mencuri, kata firman Tuhan, sekarang jangan lagi kita mencuri, karena kita sudah hidup di dalam Yesus. Biarlah Tuhan Yesus tetap tinggal ada di dalam hati kita, sehingga hidup kita dari hari ke hari boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia ciptaan baru, akan memasuki, akan menerima, akan menggenapi setiap rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, kita akan dibawa masuk dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, ingat sekali lagi, hidup kita adalah hidup yang baru di dalam Yesus. Karena firman Tuhan berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, yang lama sudah berlalu, yang baru telah datang, karena Tuhan Yesus menjadikan kita ciptaan yang baru. Makanya ayo sama-sama kita jaga hidup kita sebagai ciptaan yang baru, maka kita lakukan hal-hal yang baru. Kalau tadi kita lakukan yang salah, sekarang kita lakukan hal baru, yaitu kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, demikianlah firman Tuhan. Ingat bahwasanya kita adalah ciptaan baru di hadapan Tuhan Yesus Kristus.
lakukan firman Tuhan dengan setia, dengan taat, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau Allah yang disenangkan lewat semua yang kami kerjakan saat ini. Tuhan Yesus, berkati seluruh anak-anak sekolah minggumu. Kau memberkati mereka, orang tua mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka dijagai oleh Tuhan. Seluruh guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka seluruhnya. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Inilah ibadah kami. Biarlah namamu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.